Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami, kelompok 2 dari kelas A1, akan mempresentasikan penilaian proper emas dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Adapun agenda kegiatan pada presentasi hari ini yaitu perkenalan anggota tim, kemudian identitas singkat dari perusahaan PT Sido Muncul, kemudian ada komitmen PT Sido Muncul, penilaian proper emas dari PT Sido Muncul, dan penutup. Adapun perkenalan untuk tim kelompok 2, yaitu ada saya sendiri, Abdan, kemudian ada Ariska, ada Bintang, Dodi, Vida, dan Petri. Berikut identitas singkat dari PT Sido Muncul. PT Sido Muncul beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 28, Kecamatan Bergas, Klepu, di Kabupaten Semarang, Indonesia. Untuk bentuk perusahaannya sendiri, berbentuk perseroan terbatas atau PT. Tanggal dibentuk pada tanggal 18 Maret 1975. PT Sido Muncul merupakan industri jamu yang bergerak di bidang industri medis, farmasi, ramuan herbal atau jamu, kosmetik, makanan, dan minuman, yang berhubungan dengan kesehatan, perdagangan, jasa, pengangkutan darat, dan pertanian. Produk unggulan dari Sido Muncul antara lain Kuku Bumi Energi dan Tol Angin. PT Sido Muncul berkomitmen untuk tumbuh dan berkembang dengan prinsip manusia, bumi, dan laba untuk menjalankan perusahaan secara bertanggung jawab dan berkesinambungan. Adapun untuk pencapaian proper emas dari PT Sido Muncul berikut. Baik, jadi untuk pencapaian proper emas PT Sido Muncul ini, yang pertama dari kegiatan internal terkait sektor produksi, di mana efisiensi energi dan proses produksi yang ramah lingkungan serta efisien, mulai dari tahap perencanaan produksi, optimalisasi proses produksi, hingga pengolahan limbah. Nah, yang pertama ada dengan penurunan beban cemaran air, yaitu dengan penerapan penggunaan high speed dalam proses produksi. Nah, di sini dilakukan pemasangan tangki settler dengan kapasitas 60 meter kubik untuk menurunkan beban pencemaran air. PT Sido Muncul melakukan penambahan unit sistem pemisahan endapan pada IPAL untuk memastikan hasil pengolahan limbah yang optimal. Program penambahan tangki settler dapat menurunkan beban pencemaran air, di mana pada tahun 2016 didapatkan parameter TSS sebesar 2,31 kg per ton, menurun pada tahun dan pada tahun 2020 menjadi 0,4 kg per ton. Yang kedua ada penurunan emisi gas buang. Di sini dilakukan pengurangan pencemaran udara dengan mengganti sistem produksi menggunakan mesin multiline pada produksi cairan obat dalam. Lalu dilakukan penyempurnaan sistem produksi dengan menggunakan mesin rotary horizontal pada produk minuman bersinergi. Yang ketiga, dilakukan penggunaan absorption sealer pada mesin AHU atau air handling unit, dan yang terakhir dengan mengganti stream heater dengan electric heater untuk pemanasan tangki fructose. Baik, selanjutnya ada efisiensi air rekayasa teknologi dengan menciptakan alat herbal stream hammer. Untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19 di lingkungan pabrik, PT Sido Muncul berinovasi membuat lorong sterilisasi yang dibuat dari modifikasi peti kemas bekas. Lorong yang diberi nama Herbal Steam Chamber atau yang kita kenal dengan HCC dilengkapi sejumlah peralatan seperti pemanas listrik, water sprayer system, pengendali suhu, dan batu pemanas sauna. Kemudian yang keempat, ada melakukan efisiensi energi listrik dari chiller konvensional ke chiller absorben. PT Sido Muncul telah berhasil melakukan pengurangan energi listrik dari jaringan PLN untuk proses produksi sebesar 3%. Chiller absorben merupakan alat sistem pendingin ruangan atau AC di pabrik dan gedung kantor PT Sido Muncul. Chiller absorben hanya mengkonsumsi listrik sebesar 37,5% dibandingkan chiller konvensional. Keunggulan sistem pendingin absorpsi adalah menggunakan energi panas sebagai energi penggerak generator. Terus yang kelima adalah
penurunan limbah non-B3 dengan pemakaian mesin grinding. Penggunaan mesin grinding untuk mengurangi sapuan material dengan pengganti mesin halus gula. Mesin grinding memiliki kapasitas lebih besar namun lebih efisien dalam penggunaan energi dan dilengkapi perangkat ramah lingkungan seperti penangkap debu. Baik, selanjutnya adalah kepedulian terhadap lingkungan hidup dan kegiatan pelestarian keanekaragaman hayati atau KHT, yaitu melalui kegiatan Lembaga Konservasi Agrowisata Sido Muncul dengan koleksi dan pelestarian tanaman obat sejumlah 268 jenis tanaman dan 52 jenis satwa atau 154 ekor. Sebagian besar koleksi tanaman obat yang dibudidayakan adalah tanaman yang biasa dipakai sebagai bahan baku untuk membuat jamu asli Indonesia. Yang kedua adalah melakukan konservasi ex situ. Adapun untuk tanaman obat yang dikonservasi secara ex situ antara lain adalah tribulus, kayu ules, cabai Jawa, dan kapulaga. Sejak tahun 1999, Sido Muncul mengembangkan kawasan agrowisata seluas 5 hektar di dalam kawasan pabrik di Semarang. Di kawasan agrowisata, Sido Muncul membudidayakan, mengoleksi, dan melestarikan berbagai macam tanaman obat. Agrowisata telah memiliki izin sebagai lembaga konservasi untuk perlindungan tumbuhan dan satwa liar di luar habitatnya atau ex situ berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan dengan nomor SK 562/Menhub 2/2011. Selanjutnya ada kegiatan CSR berkelanjutan. PT Sido Muncul memiliki sejumlah program CSR berkelanjutan yang telah menghasilkan dampak yang bermakna dan selalu ditunggu oleh masyarakat yang membutuhkan. Adapun beberapa program CSR berkelanjutan yang telah dilaksanakan PT Sido Muncul antara lain yang pertama ada karitatif atau charity. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi beasiswa pendidikan untuk siswa dan gaji guru honorer, pemberian dana operasional kegiatan lembaga keagamaan, santunan kaum duafa Kabupaten Semarang, santunan kaum duafa Kota Yogyakarta, sumbangan hewan kurban dalam rangka Idul Adha, operasi katarak, operasi bibir sumbing, mudik gratis, dan bantuan bencana. Yang kedua, ada infrastruktur. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain bantuan sarana prasarana umum, dukungan untuk pembangunan atau renovasi rumah ibadah, dan perbaikan rumah tidak layak huni ring 1. Yang ketiga, ada peningkatan kapasitas. Dilakukan di tempat wisata edukasi PT Sido Muncul berupa edukasi kunjungan pabrik. Program CSR yang keempat yaitu pengembangan masyarakat atau community development. Terbagi menjadi 2 ring. Yang pertama yaitu ring 1 di lingkungan pabrik. Nah, di sini ada Desa Bergas Kidul, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, dengan sasaran pemberdayaan ibu rumah tangga yang tidak bekerja melalui kegiatan produksi makanan olahan dengan branding Mbok Jajan, ring dan kelompok tani dan masyarakat melalui Desa Wisata atau Dewi Buah Alpukat. Yang kedua yaitu Desa Diwa, Kecamatan Bergas dengan sasaran masyarakat mengelola wisata alam pemandian air hangat dan kelompok tani melalui Desa Wisata atau Dewi Durian. Kemudian ada ring kedua yaitu Desa Sambirata, Kecamatan Cilogo, Kabupaten Banyumas dengan sasaran petani dan pemuda tani melalui Desa Rempah dengan komoditas unggulan kapulaga. Yang kedua ada Desa Gudang Harjo, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, dengan sasaran petani dan ibu rumah tangga melalui Desa Rempah dengan komoditas cabai Jawa. Dan yang terakhir adalah Kecamatan Muter, Polokarto, Tawangsari, dan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, dengan sasaran petani melalui Desa Inspirasi Padi atau DIPA. Berikut adalah produk PT Sido Muncul Tbk. Demikian presentasi dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.